Nah, kalau yang menteri yang menjanjikan ke Hong Kong itu nggak jadi gitu ya, tapi kan masih digantikan ke Bali. Kalau yang Petersburg ini janjinya nggak ada sama sekali. Selamat pagi semuanya, selamat datang di episode non-politik. Jadi pagi ini saya baca berita-berita soal Emmanuel Ebenezer gitu. Ternyata pernyataan dia setelah dipecat dari komisaris anak usaha BUMN itu jadi nggak segarang ketika dia belum dipecat. Kalau masih belum dipecat itu kan kayaknya wah hebat banget gitu. Saya nggak masalah dipecat, silahkan. Kalau gara-gara membela Munarman ini saya kemudian dipecat, saya merasa terhormat katanya. Tapi sekarang setelah dipecat beneran, kayaknya dia nyesel. Karena sekarang jadi menyalahkan banyak orang gitu. Dia curiga ada pihak istana yang terlibat katanya. Lalu kemudian menganggap bahwa Erick Thohir itu blow on kalau memecat dia gara-gara membela Munarman. Terus yang paling lucu adalah dia cerita soal perusahaannya gitu. Karena semenjak dia jadi komisaris gak ada masalah itu katanya. Perusahaan yang biasanya rugi terus setiap tahun sekarang jadi untung. Iya, tapi bukan karena dia juga dong gitu ya. Kan di perusahaan itu ada banyak orang. Dan ketika banyak orang juga berkomentar bahwa ini soal politik gitu. Oh, ini nggak profesional, kenapa memecat Emmanuel Ebenezer? Ya, sebenarnya kan memang karena dia ditunjuk itu jadi komisaris gara-gara politik kan. Bukan karena profesional, bukan karena kapasitas dia. Jadi kalau sekarang dipecat gara-gara politik, ya sesuai gitu. Diangkat karena politik, dipecat karena politik. Saya terus terang agak nyesel gitu, karena kemarin sempat menertawakan Ebenezer dan kemudian meminta agar dia juga dipecat gitu ya. Agak nyesel karena ternyata Ebenezer ini tidak segarang kelihatannya gitu tuh. Ternyata setelah dipecat dia kayak murung gitu, kayak bingung. Kasihan ya. Jadinya saya tuh menjadi salah satu faktor penyebab dia dipecat. Wah, saya nggak mau tuh. Tapi ya gimana gitu. Dia membela Munarman itu adalah konsekuensi gitu. Tapi jauh sebelum saya menertawakan soal Ebenezer gitu, Emmanuel Ebenezer, saya tuh berkaca kepada diri saya sendiri gitu. Ternyata apa yang saya alami itu sebenarnya jauh-jauh lebih tragis atau jauh-jauh lebih lucu dibandingkan apa pengalaman si Ebenezer ini gitu. Tapi supaya ini lebih jelas bahwa apa namanya hal-hal yang lucu atau hal-hal yang asli itu tidak sesuai dengan, tidak seperti yang kelihatannya. Jadi saya mau rubah background dulu biar real. Set. Nah, kenyataannya tuh kayak gini guys. Nah. Jadi kalian selama ini tuh ya ketipu gitu. Jadi saya juga punya cerita yang jauh lebih jauh lebih lucu dibandingkan Ebenezer. Jadi di Pilpres 2019 lalu itu kan saya masuk ke banyak tim. Jadi kalau bagi kalian yang nggak tahu, di Pilpres itu biasanya ada banyak kantor-kantor gitu. Dari sayap politik, dari apa namanya relawan, organisasi relawan, partai. Ada juga yang ya pengusaha aja yang membentuk tim sendiri gitu. Jadi ada banyak tim tuh. Terus kemudian saya masuk ke banyak tim itu gitu. Dan ya semua yang mereka kerjakan saya ikut kerjakan gitu. Kalau ada yang bisa saya bantu ya saya ikut bantu gitu mereka. Dan kemudian dalam perjalanannya saya itu dijanjikan banyak hal. Kalau kayak Emmanuel Ebenezer ini sudah jadi komisaris gitu, dia dipecat gara-gara dia bertingkah gitu ya. Tapi kalau saya itu belum sempat jadi komisaris karena hanya dijanjikan aja gitu. Ada satu orang menjanjikan, wah nanti kita rekomendasikan Mas Salim untuk jadi komisaris karena sudah ya banyak melakukan terobosan gitu, termasuk mengumpulkan penulis-penulis di Seaworld gitu ya. Dan selama ini biaya sendiri gitu dan mandiri. Jadi kita akan bantu. Terus kemudian ada juga teman saya tuh bilang begini, udah Mas Salim nanti pilih aja komisaris yang ada di perusahaan yang ada di Jawa Timur.
biar dekat dengan Madura, bisa bolak-balik, enak lah katanya. Wah, waktu masa-masa kampanye itu kayak apa ya? Kayak orang baru jatuh cinta gitu, semuanya dijanjiin. Tapi kalau janji komisaris ini kan muncul dari orang-orang yang sekarang jadi komisaris atau orang yang ya tidak terlalu punya power di pemerintah gitu. Tapi saya juga pernah tuh dijanjikan jalan-jalan ke Hong Kong kalau Presiden Jokowi ini menang cukup signifikan gitu. Terus kemudian orang ini udah jadi menteri sekarang. Adalah orangnya gitu. Wah, dijanjikan ke Hong Kong. Wah, kita kan seneng gitu. Saya seneng, apalagi saya gitu. Jadi ketika saya dapat AdSense, dapat rezeki, wah saya habis-habisin tuh buat bayar penulis, buat booster, promosikan video di Facebook gitu ya, supaya menyebar masif gitu. Karena ada laporannya tiap minggu. Tapi setelah selesai kampanye ternyata nggak ada. Malah bonusnya itu, hadiahnya itu diganti ke Bali gitu. Ya terus terang saya jadinya nggak ikut gitu, karena menurut saya janjinya kan ke Hong Kong. Kalau diganti ke Bali ya beda lagi dong gitu. Dan kalau Bali kan saya pernah main ke sana gitu, dan ya nggak mahal-mahal banget lah gitu. Tapi kalau ke Hong Kong kan jadi pengalaman baru gitu ya. Saya udah buat visa tuh, padahal buat visa, buat paspor, nggak jadi berangkat. Tapi ya apa ya, orangnya sekarang jadi menteri dan saya juga baik-baik aja gitu, nggak pernah saya kemudian nyerang terus, nggak, biarin aja gitu. Karena saya yakin lah soal rezeki itu ya ada banyak jalan gitu. Selain itu soal bonus jalan-jalan tuh ada juga pihak lain gitu ya. Dijanjikan nanti kita kalau menang signifikan lebih dari berapa gitu, kita jalan-jalan ke Petersburg katanya. Zenit Petersburg. Saya nggak tahu di mana itu. Habis itu saya Google gitu. Saya ingatnya klub sepak bola kayaknya itu gitu ya, di Eropa gitu. Wah, bagus juga katanya. Jadinya setiap ada kerjaan, wah dikerjain dengan serius gitu. Sampai kurang tidur, sampai apa ya? Sampai masuk ke kamar mandi itu sambil main HP gitu, sambil posting, sambil balas komen. Wah, saking militannya gitu. Petersburg. Dan nggak jadi juga ternyata gitu. Dan yang menjanjikan jalan-jalan ke Petersburg ini sekarang orangnya jadi komisaris di perusahaan BUMN, sudah IPO ya, bagian dari saham blue chip lah, LQ45. Ya udah anteng aja dia di sana gitu. Sementara yang lain yang pernah dia ajak komunikasi atau suruh-suruh tuh ya nggak ada, kayak saya ini. Nggak ada apa-apa. Udah bikin paspor nggak jadi. Makanya saya bikin kaos ini gitu. Ini muncul dari sebuah pemikiran dan renungan yang cukup panjang gitu, karena ternyata yang menyakitkan itu bukan kegagalan, yang menyakitkan itu harapan. Jadi daripada memberikan harapan, lebih baik nggak sama sekali gitu. Karena kalau dipikir-pikir gitu ya, saya ke Hong Kong atau Petersburg itu kayaknya saya mampu jalan sendiri gitu ya. Cuma karena sudah dijanjikan itu tuh kemudian nggak jadi, rasanya tuh berbeda gitu, jadinya berbeda. Nah kalau yang menteri yang menjanjikan ke Hong Kong itu nggak jadi gitu ya, tapi kan masih digantikan ke Bali. Kalau yang Petersburg ini janjinya nggak ada sama sekali. Bener-bener nggak ada sama sekali. Saya tuh kadang heran gitu, selama bertahun-tahun saya nih nyimpen cerita ini dan rasanya lucu sekali gitu. Sayang kalau nggak dibagikan kan. Inilah cerita soal relawan di politik gitu. Orang-orang yang baru di politik, yang nggak tahu apa-apa soal politik, kemudian masuk ke dalam politik, mengerjakan semua hal gitu. Tapi pada akhirnya ya nggak dibayar. Kebayang nggak? Jadi selama ini tuh orang-orang kayak saya tuh mengandalkan AdSense gitu, karena saya kan memang punya siwot.com di website gitu. Ya lumayan lah gitu untuk bertahan hidup, meskipun ya nggak sesuai dengan kerjaannya. Kalau di masa kampanye kan banyak orang dapat, wah banyak lah. Sekarang teman-teman yang judulnya relawan, yang sebenarnya nggak apa ya,
menurut saya tuh nggak terlalu pengaruh gitu ya, kan duduk semua di posisi komisaris gitu. Tapi dari semua janji-janji itu gitu, termasuk yang soal liburan itu, saya sekarang sudah tidak terlalu mempermasalahkan gitu. Ya sebenarnya udah lama sih. Saya pikir karena apa ya? Ya pada akhirnya kan namanya rezeki itu akan datang. Kalau bukan rezekinya ya nggak akan dapat gitu. Jadi kesimpulan saya mungkin kemarin itu memang bukan rezekinya gitu. Jadi ya soal politik ya seperti itulah gitu. Cukup lucu dan cukup tragis. Apa yang dialami oleh Emmanuel Ebenezer itu ya ya udah lumayan gitu. Dia sebenarnya kurang bersyukur aja gitu, karena udah jadi posisi komisaris mestinya ya yang bener lah, jangan malah belain Munarman atau orang-orang yang selama ini dianggap atau dicurigai menjadi tersangka kasus terorisme. Tapi lebih dari itu ternyata kalau dipikir-pikir cerita saya jauh lebih lucu. jauh lebih tragis gitu, karena nggak sempat jadi tuh. Dan sekarang teman-teman relawan, jangankan komunikasi, jangankan telepon-teleponan gitu ya, di WA aja kadang nggak jawab. Siapa nih, nggak kenal gitu. Ya begitulah politik gitu. Dan ya saya dalam video ini ingin saya klarifikasi, mungkin banyak orang juga salah paham gitu. Saya bukan ingin menagih atau menagih janji, enggak. Ini cuma cerita saja gitu, bahwa di dalam politik apa yang saya alami itu memang selucu itu. Makanya sekarang saya jadi lebih dewasa gitu dalam berpolitik, dalam melihat kebijakan, sehingga jadi bebas mau mengkritik, mau memuji, ya jadi bebas aja gitu, karena tidak punya ikatan-ikatan politik atau ikatan balas budi atau timbal balik dengan orang-orang lain gitu. Sehingga jadinya merdeka. Meskipun belum bebas merdeka dari finansial, minimal berbeda dalam pendapat. Itu kuncinya. Dan buat teman-teman juga ada satu cerita lagi yang menurut saya tuh tragis banget gitu, karena di masa kampanye itu saya sempat kecelakaan gitu. Dari Jakarta saya pulang ke Madura, dari Surabaya tuh naik travel gitu kan. Saya pulang ke rumah, terus saya kecelakaan tuh. Mobil yang saya tumpangi itu ketimpa pohon asem, besar banget. Ya namanya orang kecelakaan, alhamdulillah saya masih sehat gitu. Cuma yang namanya orang kecelakaan kan pasti ya kebanting, ngilu-ngilu lah gitu, pegel-pegel. Saya udah bilang tuh ke banyak grup saya, istirahat dulu deh, ini saya baru kecelakaan gitu. Cuma ternyata nggak ada tuh, orang kayak nggak peduli. Terus kemudian nantinya juga masih ditanya lagi gitu, Mas itu yang ini belum selesai ya? Wah ini belum. Jadinya tuh kayak apa ya, mereka kayak nggak tahu kalau saya kecelakaan gitu. Tapi ya tetap aja gitu, saya tetap karena semangat kampanye gitu kan, saya selesaikanlah instruksi-instruksi atau kerjaan-kerjaan yang mereka titip ke saya. Ya meskipun pada akhirnya seperti yang saya bilang tadi, semua janji-janji itu ya omong kosong gitu. Jadi saya akhirnya belajar bahwa kenapa banyak pejabat itu tidak mampu untuk menyelesaikan semua atau merealisasikan semua janji-janji kampanyenya gitu. Karena memang ketika masa kampanye itu udah kayak cinta buta gitu. Kayaknya semuanya mau dijanjikan. Tapi pada akhirnya ya nggak ada yang kejadian gitu. Dan ya itulah pelajaran politik yang saya alami. Sehingga tahun 2024 nanti mungkin jadi lebih lebih santai, tidak berharap sama sekali gitu, tapi ya tetap ikut kampanye, tetap ikut mendukung salah satu calon presiden, dan pilihannya bukan lagi pilihan-pilihan idealis seperti ketika menjadi pendukungnya Pak Jokowi gitu. Karena kalau ngelihat sekarang calon-calonnya itu ya sama aja lah. Yang penting kecuali Anies gitu kan, yang lainnya tuh ya sama aja gitu, nggak akan terlalu berdampak. Dan nanti kalau dijanjikan juga, ya mungkin juga gak kejadian lagi. Ya, pada akhirnya ya itulah cerita yang saya alami gitu. Dan tidak mudah mungkin memang bagi orang lain gitu. Tapi bagi saya sudah seneng sekarang gitu, sudah bisa menertawakan gitu kalau ngelihat
Emmanuel dipecat, wah kayaknya itu lebih menyakitkan deh dibanding nggak jadi gitu kan. Ya kalau saya nggak jadi, nggak pernah merasakan gitu, jadinya ya aman. Kalau orang yang sudah jadi kan nggak bisa macam-macam. Jadi saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.